Saksi kasus Vina yang juga teman Eki, Liga Akbar, menceritakan detik-detik dirinya mencari keberadaan Eki dan Vina setelah dikabari mereka mengalami kecelakaan. Hal ini disampaikan Liga Akbar saat ditemui di kantor kuasa hukumnya pada Rabu 19 Juni 2024. Liga Akbar menceritakan saat kejadian dirinya berada di SMA Negeri 4. Dirinya kemudian mendapat kabar terkait musibah yang terjadi pada Vina dan Eki. Liga Akbar lalu mendatangi rumah sakit Ciremai. Namun setelah tidak menemukan temannya, Liga Akbar menuju rumah sakit Gunung Jati, Cirebon. Dirinya juga mengabari keluarga Eki dan Vina. Saat mengabari Ibu Eki, Liga Akbar mengatakan bahwa respon Ibu Eki seakan tak percaya. Sementara itu terkait proses hukum, kuasa hukum Yudia Alamsyah menjelaskan bahwa hingga upaya perlindungan dari LPSK masih dalam proses. Yudia juga menjelaskan bahwa Komnas HAM juga telah bertemu dengan Liga Akbar yang juga menyusuri 4 TKP. Soal kronologi lah, malam kejadian tahun 2016 itu gimana Liga Akbar itu mengetahui Vina sama Eki? Ya, awalnya itu kan saya ada di SMA 4, masih nongkrong di SMA 4. Ada teman saya yang mengabarkan kalau almarhum Vina dan Eki itu nggak ada, dikabarkannya karena kecelakaan. Dan di situ mencari informasi, saya ke rumah sakit Ciremai dulu awalnya. Di situ tidak ditemukan juga, lanjut ke rumah sakit Gunung Jati. Di jalan ketemu teman juga, setelah di rumah sakit Gunung Jati, di ruang jenazah itu sudah ramai, ada teman-teman juga di situ, dan dimintai klarifikasi oleh dokter dan security-nya di situ, mengkonfirmasi ini almarhum Eki atau Vina bukan. Setelah dari situ saya mengabarkan keluarganya, mengabarkan ibunya. Apa respon ibu waktu itu misalnya? Ibu dari Eki atau Vina? Responnya awalnya dia nggak percaya. Saya cuma minta datang untuk ke rumah sakit aja. Nggak tega saya ngomongnya. Nggak tega. Setelah itu dikabarkan ke ibunya datang ke rumah sakit, dimintai keterangan juga. Saya dimintai keterangan. Setelah itu dimintai untuk mengabarkan keluarganya Vina. Dari situ saya dibantu sama teman saya, diantarkan ke rumahnya Vina. Setelah di rumahnya Vina pun di situ ada yang sedang berduka. Saya izin untuk mengabarkan keluarganya, ditanyain ada apa mas, saya cuma bilang Vina udah di rumah sakit, dan mengatakan emang ada apa, kecelakaan. Awalnya bilang kecelakaan. Pas ketok rumahnya yang merespon itu ya neneknya Pertama kali tahu? Iya, pertama kali ketemu. Setelah itu ya neneknya juga nggak percaya, terus marah-marah. Kata warga, ya udah mas, pulang lagi aja. Setelah itu udah. Setelah itu langsung pulang? Balik lagi ke ruang jenazah. Iya. Cukup sampai di situ aja, berarti hari itu sampai pas di rumah sakit Gunung Jati itu, di ruang jenazah, nungguin sampai jenazah almarhum Eki sampai dibawa ke rumah. Pagi jam 6 atau jam 7 itu saya, ibunya, sama teman saya juga ke rumah dulu nungguin jenazah diantarkan. Soal 8 terpidana dan satunya kan udah bebas sekarang satu tanah. Liga Akbar kenal nggak sih dari 8 orang itu? Enggak kenal. Nggak tahu. Bahkan Peggy yang sekarang ditangkap tidak tahu. Tapi sempat menyebut ya, tahu soal Ucil. Tahu karena foto dari iya, dikasih foto. Oh.
soal harapannya. Kan ini kasus sudah 8 tahun lah berjalan. Gimana harapannya Liga Akbar? Harapannya terbuka secara terang-terangnya, cepat selesai juga. Dampaknya apa nih sama Liga Akbar? Dampaknya banyak lah. Dampaknya banyak, Pak. Mungkin kan 8 tahun ini apa ya, viral lagi lah setelah 8 tahun. Nah, itu perasaannya Liga Akbar gimana? Memang dari dulu ingin mengatakan yang sebenarnya, Pak. Memang dulu kan saya awam hukum juga, nggak tahu hukum. Kalau udah tahu dari dulu, didampingi kuasa hukum, kita bisa tahu BAP dari dulu, Mas. Pak Yudi mau nanya soal gimana sih pas LPSK apa sudah mengajukan dan apakah sudah ada proses dengan Liga Akbar? Ya, untuk terkait perlindungan ke LPSK, kebetulan kami juga kuasa hukum Liga Akbar sudah bertemu lah dengan perwakilan komisioner dari LPSK. Ya, alhamdulillahnya dari LPSK juga mau berkunjung ke Cirebon dan sudah mengarahkan beberapa poin untuk mengajukan permohonan, dan sekaligus juga dari LPSK itu sebenarnya sudah menawarkan, makanya kita juga ya gayung bersambut lah, kita juga harus melampirkan atau menyerahkan persyaratan, dan alhamdulillah minggu kemarin itu kita sudah kirimkan beberapa persyaratan dan permohonan yang diminta oleh LPSK. Mungkin nanti ke depannya tinggal kelengkapannya lah, barangkali ada yang kurang-kurang. Infonya sih ya mungkin minggu ini juga berkas naik lah ke LPSK-nya. Ya mudah-mudahan sih harapan besar kami selaku kuasa hukum LPSK bisa memberikan perlindungan, bisa menetapkan bahwa Liga Akbar ini layak untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK, karena perannya sendiri kan sangatlah penting. Nah, kami juga mengkhawatirkan adanya suatu tindakan-tindakan yang di luar kewajaran terhadap klien kami. Makanya kami meminta ke lembaga LPSK ini sebagai lembaga negara untuk memberikan perlindungan khusus lah. Karena gimana pun juga yaitu Liga Akbar ini mempunyai peran yang sangat penting lah, yang layak untuk diberikan perlindungan oleh negara melalui LPSK. Terus tadi katanya udah ada proses dengan Komnas HAM. Nah, mungkin boleh ceritain Pak apa proses selanjutnya mungkin? Iya, tadi barusan dari komisioner Komnas HAM juga sudah merespon dan datang langsung ke tempat kami, di mana Komnas HAM juga sudah komunikasi lah dari jauh-jauh hari. Ya, alhamdulillahnya hari ini bisa bertemu, dan tadi juga ada sedikit pemeriksaan, pertanyaan-pertanyaan ya terkait dengan kronologis yang sudah di pemeriksaan dulu di Polda Jabar, maupun kronologis yang terdahulu yang 2016. Setelah menyelesai dengan dimintai keterangannya, dimintai kejelasannya dari Komnas HAM juga meminta untuk melihat di lokasi, dicek TKP-nya di mana. Di situ juga kita ada beberapa titik yang kami kunjungi dan dijelaskan oleh klien kami Liga Akbar. Mudah-mudahan dengan adanya gambaran dari keterangan-keterangan Liga Akbar, mudah-mudahan bisa memberikan titik terang lah untuk permasalahan ini biar bisa terungkap, terutama untuk Peggy Setiawan. Gimana pun juga Liga Akbar ini sama sekali tidak mengenal dan tidak mengetahui Peggy Setiawan. Tuh, mudah-mudahan dari keterangan dari Liga Akbar ini bisa memberikan dampak yang positif
kepada Peggy Setiawan karena gimana pun juga menurut klien kami Liga Akbar itu tidak sama sekali tidak mengenalnya.